bener sih masuk IT ini agak kejeblos gitu. Saya tuh kan suka main game, jadi saya tuh suka banget main game. Suka itu bener gamer lah dulu, main game aja kerjanya main game. Terus sekarang ini data itu bukan hanya pendamping hidup, tapi kita itu juga adalah penghasil data. Manusianya adalah penghasil data. Coba sekarang kayak nge-scroll Instagram. Nah, berapa lama kita nge-scroll Instagram tuh dicatat. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai people, apa kabar? Balik lagi ke Podnet, podcastnya Coursenet. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan data dan AI, Artificial Intelligence. Nah, seru banget kan? Nah, kali ini juga berbeda banget nih dari biasa-biasanya. Kenapa? Karena Podnet spesial kali ini kita datangin seorang perempuan hebat sekali loh. Dia udah berprestasi dan sudah berpengalaman di bidang data, terutama di business intelligence. Yuk kita sambut Kak Tantini. Halo Kak Tantini. Halo, apa kabar Kak? Ya, baik. Thank you udah diundang ke sini. Iya, thank you banget loh udah datang ke Podnet. Aku seneng banget. Ada cewek akhirnya. Oh gitu. Karena selama ini cowok semua gitu kan Kak. Nanti kita mau tanya-tanya juga deh, Kak Tantini kenapa sih bisa nyasar ke IT gitu ya? Apalagi secantik ini gitu ya. Biasa jadi model ya Kak. Oke deh Kak. Kak Tantini sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh dong kenalan dulu sama IT people di rumah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya udah diundang ke sini. Perkenalkan, nama saya Tantini Tanjung, panggil aja Tanti. Saya memang banyakan di bidang data, terutama business intelligence, dan sekarang saya adalah salah satu senior konsultan di sebuah firm, manajemen firm di yang salah satu yang terbesar di dunia. Jadi ya banyakan yang dikerjakan tuh berhubungan dengan BI, data analytic. Nah, seperti itulah yang data warehouse, yang mungkin big data yang sekarang sedang banyak dibicarakan ya soal data. Gitu aja. Oke, keren banget kan tuh. Emang terbukti keren gitu. Itu termasuk ke Big Four company ya Kak ya? Salah satu Big Four company ya. Oke, berarti pekerjaannya udah skala internasional ya Kak ya? Betul. Ya, bisa dibilang gitulah, karena sekarang memang data lagi ini ya, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia itu memang jadi salah satu hot commodity ya, bisa kita bilang hot commodity. Sudah kan banyak yang bilang tuh data adalah the new oil. Oil itu kan commodity, nah ini cuma nih commodity-nya bentuknya digital gitu. Seperti berarti itu. lagi booming juga ya Kak ya? Nggak cuma di Indonesia doang, tapi memang kenyataannya tuh di dunia juga gitu. Betul, karena kan sekarang kita sering dapat ya baca berita, mungkin juga teman-teman di Indonesia juga sering mendengar bahwa data dari satu tempat tahu-tahu diambil. Nah, itu juga sebenarnya banyak terjadi di luar gitu, dan ya memang itu adalah bisa dibilang salah satu hal yang sangat berharga gitu loh, karena itu akan berhubungan dengan ini ya, satu market tertentu yang nantinya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Jadi ya memang lagi hot-hotnya sih. Itu bisa dibilang siapa yang mempunyai data yang paling ini ya, paling bisa digali lebih dalam insight-nya itu adalah nanti yang akan bisa leading in ekonomi, leading in banyak hal yang mungkin juga, karena perang berikutnya itu bukan cuma secara fisik tapi sudah digital, dan digital world itu kan butuh data kan, seperti itu sih. Jadi ya memang hot banget sih, walaupun nggak terlihat, ini bukan dunia supranatural tapi dunia maya beneran gitu. Dunia maya dan nggak terlihat soal Nggak terlihat. data apa, kayak gimana gitu kita nggak tahu, kayak udara. Iya, seperti itu sih. Tapi kayak kayak udara, berarti kita juga butuh ya data ini. Ibarat kata kayak pendamping hidup juga nggak sih Kak? Kita nggak jauh dari data gitu nggak sih Kak? Bisa dikatakan kayak gitu? Betul, sekarang ini data itu bukan hanya pendamping hidup, tapi kita itu juga adalah penghasil data sebenarnya. Manusianya adalah penghasil data. Coba sekarang kayak misalnya sekarang lagi pengen handphone nih, terus nge-scroll Instagram. Nah, berapa lama kita nge-scroll Instagram tuh dicatat, berapa detiknya. Terus misalnya lagi suka ini si aktor Korea ini, gue ngefans banget gitu ya, terus dilihat berapa lama detik, itu dicatat. Jadi kelihatan, oh ternyata kamu tuh sukanya si Korea gitu kan. Nanti tahu-tahu muncul aja kayak dunianya hanya seputar perkoreaan gitu. Nah ya, seperti itu kan. Seperti itu. Ya itu karena memang teknologi yang kita itu sudah membaca perilaku kita. Dan dari perilaku yang mereka baca itu, akhirnya mereka seperti membrainwash kita apa yang kita suka. Nah, bayangkan kalau itu skala perorangan bisa, bagaimana skala negara?
Nah, jadi ya itu memang jadi sesuatu yang mungkin concern tingkat tinggi lah ya untuk mungkin para pemegang kekuasaan yang udah levelnya negara. Karena itu memang bisa mendirect sebuah negara. Bahkan yang mendirect itu mungkin bisa dibilang kekuatannya tidak dia ketahui. Ini bukan santet dan pelet, tapi ini memang based on teknologi semua. Dan itu yang dasarnya data salah satunya data. Kayak gitu sih. Sudah secanggih itu ya dunia ini. Aku kayaknya masih kayak di zaman batu gitu. Oke deh Kak, ngomong-ngomong tadi soal manusia penghasil data ya Kak. Berkata mereka udah siapapun tahu teknologi tahu apa yang kita kerjakan gitu kan, apa yang kita suka. Berarti kan itu kalau di dunia sosmed ya Kak ya, itu namanya algoritma ya Kak ya. Nah algoritma itu berhubungan dengan data dan AI juga nggak sih Kak? Ya, pasti karena itu semua tuh saling terhubung ya. Kita nggak bisa ngeliat itu sebagai satu kesatuan. Dari AI kan tuh artificial intelligence gitu kan. Jadi itu adalah kecerdasan buatan yang dibangun dari algoritma. Nah, algoritma ini kan memang dibangun untuk membuat sebuah proses bisnis atau proses yang nanti akan kita gunakan sebagai manusia, dan dari interaksi kita dengan algoritma itu akan menghasilkan data. Nah, data itu akan diolah lagi oleh algoritma lain untuk memproses jadi satu kegiatan bisnis lagi yang mungkin dalam bentuknya apps, dalam bentuknya website. Nah, kita akan pakai lagi jadi data lagi. Jadi itu benar-benar siklus. Kalau mungkin itu bisa dibilang kayak seperti siklus hidup gitu loh. Tapi semua dalam dunia digital. Jadi ya itu memang nggak akan pernah putus. Jadi itu bukan berarti satu proses lingkaran selesai, enggak, itu akan terus menjadi rantai lingkaran, dan bayangkan itu terjadi di dunia digital tuh semua dipercepat. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia itu bisa jadi datanya itu nanti atau data yang kita hasilkan di satu negara, misalnya dengan satu aplikasi gitu ya, bisa jadi kalau tertukar atau kita sengaja bertukar dengan negara lain, kalau udah jadi komunitas, itu bisa dipakai negara lain untuk hal lain lagi. Jadi ya benar-benar sangat sebenarnya itu seperti siklus hidup sih. Cuman ini memang sifatnya digital. Kalau kita lihat di siklus hidup real itu kan orang misalnya berdagang, nanti misalnya orang berdagang beras dimasak jadi makanan di restoran, nanti dibeli orang. Nah, seperti itu. Cuma ini modelnya udah digital. Dan gitu. Kayak roda kehidupan ya Kak ya? Betul. jadi filosofis gitu. Nah, by the way nih Kak, Kakak udah terjun ke dunia data itu sejak kapan sih? Kalau yang benar-benar di dunia datanya itu mungkin 6-7 tahun ya. Sebelumnya memang di IT, tapi nggak spesifik di data sih. Baru 6-7 tahun lah terakhir. Ya berarti ya segitulah untuk yang dunia datanya, yang spesifik lagi untuk BI-nya ya. Oke. Nah, BI sendiri nih Kak, mungkin teman-teman IT people di rumah pada bingung nih bedanya antara BI, Business Intelligence, kemudian ada Data Scientist, ada juga dengan AI gitu kan. Itu bedanya apa sih Kak? Ya, itu sebenarnya bedanya memang secara job desk ada perbedaan. Jadi mungkin saya dari BI dulu. BI itu memang dia adalah mengolah data yang saat ini sudah ada untuk memberikan gambaran data itu sekarang kondisinya seperti apa. Jadi lebih menangkap kondisi data itu seperti apa. Jadi ya ini kondisinya seperti apa, posisinya di mana. Dan setelah itu nanti orang yang menggunakan data itu bisa mengambil keputusan. Nah itu BI. Jadi kondisi yang saat ini. Nah tadi terus data scientist dia juga menggunakan data, tapi dia juga mengkombinasikan dengan ilmu statistik. Sebenarnya data scientist itu ilmu statistiknya ya ini ya. Jadi dia akan membuat data modeling. Dengan data modeling itu sebenarnya ya ilmu statistik modeling lah gitu. Nah gunanya untuk melakukan analisis yang prediktif ke depan. Jadi misalnya kayak forecasting, penjualan, seperti itu. Nah kalau AI itu adalah artificial intelligence, yaitu dia membuat nah kalau AI itu belum tentu dia harus pakai data dalam jumlah banyak, itu enggak dia, tapi dia membangun dulu sebuah algoritma. Memang nanti dari algoritma ini sebaiknya based on data. Nah algoritma ini adalah dia untuk ini ya mengerti sebuah proses, dia menggunakan bagaimana manusia itu menggunakan proses. Nah dia akan pelajarin proses itu. Nah dari yang dia pelajarin akan dia terapkan lagi. Oh sebenarnya manusia itu kalau lebih suka yang cara A daripada cara B. Nah dari sini dia akan
kita bisa pakai di mesin. Contohnya misalnya chatbot gitu. Yeah. Chatbot kan biasa tuh pasti nanya kan, oh saya ada masalah gitu. Yeah. Nah biasa saya tuh pertanyaan kita kan manusia tuh sering saya ada masalah. Berarti kan orang kan nanya masalahnya apa? Nah kan pasti gitu kan. Misalnya ABCC ini, misalnya kalau di bank kan masalahnya kalau nggak kartu kreditnya hilang, terus nanti misalnya kartunya ketelan. Jadi dia udah mendeskripsikan. Yeah. Jadi tinggal oh kamu tuh masalahnya, oh kalau kartu kreditnya hilang, ya udah kamu kesini aja, langkahnya ABC udah. Tapi kalau misalnya kasusnya tuh bener-bener sangat unik ya, misalnya saya kartunya diduplikat orang gitu ya, Iya. mungkin jarang ya, tapi dulu mungkin sekarang mungkin jarang kalau udah pakai chip. Nah itu baru ditangani manusia. Tapi kalau supaya kartu hilang, ini kan udah SOP udah ada. Jadi betul. manusia hanya menangani hal-hal yang sifatnya sangat unik gitu loh. Yang sedangkan yang standar ya udah kasih ke mesin aja. Nah itu dipelajari. Ya memang menggunakan AI yang memang bawahnya itu juga ada machine learning-nya. Kayak gitu sih. Semoga ini jelas maksudnya. Jelas loh, aku aja yang bukan anak IT ya, Kak, aku orang awam. Aku dengar penjelasan Kak Tantini tuh jadi paham, oh bedanya tuh di situ gitu. Karena IT people di sini pasti mungkin ada beberapa yang memang masih bingung terkait dengan perbedaan dari BI, kemudian data scientist, AI itu apa. Jadi mereka juga bisa cari fokusnya di mana gitu. Iya, mau kemananya tuh bisa dipilih. Oke deh Kak. Nah Kak, sebelum terjun ke dunia BI, itu Kakak punya background IT atau enggak nih? Saya memang backgroundnya IT. Oh oke, udah background IT. Anak IT. Iya. Kan Kakak perempuan ya Kak ya? Kenapa milih IT Kak? Biasanya tuh kayak bisnis gitu kan? Atau yang lain gitu. Kenapa IT nih Kak? Iya itu juga sebenarnya bener sih, masuk IT ini agak kejeblos gitu loh. Jadi waktu mau kuliah S1, saya tuh mikir, saya tuh kan suka main game. Jadi saya tuh suka banget main game. Masa Kak? Betul, saya tuh suka itu bener gamer lah dulu. Main game aja, kerjanya main game. Terus waktu kuliah apa ya yang bisa main game tiap hari, itu bener-bener begitu mikirnya. Dengan simpelnya. Kayaknya kalau kuliah komputer bisa dimain game. Kan di komputer bisa main game, mikirnya dengan sesimpel itu aja. Ya udah ambilnya sempat mau masuk teknik sipil. Terus waktu itu keterima juga di teknik informatika. Terus saya mikir kok teknik sipil kayak panas, udahlah saya teknik informatika aja. Begitu masuk, kayaknya kalau nggak salah 2 minggu pertama saya tuh masuk ke satu mata kuliah namanya dasar pemrograman dan algoritma. Itu benar itu praktek kan. Ya. Begitu saya lihat soalnya saya nggak ada yang ngerti. Dan saya setelah itu saya nggak pernah main game lagi karena saya kayaknya langsung dapat pencerahan kalau saya main game saya nggak bisa lulus deh. Karena nggak ngerti satu soal 10 soal tuh nggak ada yang bahasanya tuh kayak bukan kayak bahasa manusia tuh. Iya. Emang katanya banyak ya kata anak IT gitu. Pokoknya bahasa pemrograman, algoritma udah angkat tangan gue kayak gitu. Iya betul. Saat ini kan lebih ke aktivitasnya lebih ke konsultan atau BI-nya nih Kak? Aktivitas lebih ke konsultan. Jadi memang kalau konsultan kita kan bukan hanya misalnya satu solusi kita berikan, tapi kita sebenarnya memberikan solusi end to end kan. Dari biasa awalnya klien datang cerita curhat tuh dan mereka curhatnya ngalor ngidul, bener-bener ngalor ngidul. Jadi sebenarnya kadang pun mereka cuma tahu dia mau goalnya apa, tapi mereka juga nggak tahu apa yang harus dikerjakan karena mereka hanya tahu saya mau ini, saya mau sesuatu yang bisa dengan mudah saya akses data saya dan data saya ini berguna untuk perusahaan. Mereka cuma mau begitu, mereka cuma bisa begitu aja ngomong kadang-kadang gitu kan. Dan saya punya datanya ini, udah. Terus kondisi teknologi kami seperti ini, udah. Gimana? Udah. Jadi silakan dipikirkan seperti itu biasanya. Nah baru setelah itu kita lihat kalau konsultannya memang kita ini ya harus melihat dari ujung ke ujung. Kita lihat mungkin ada yang bagian memang bisa kita kerjakan untuk di data, tapi mungkin ada bagian memang harus di namanya digital transformation. Jadi biasa kita udah maju banget teknologinya, orangnya belum. Jadi itu nggak bisa, kita langsung cuma teknologi kita cemplungin terus berharap perusahaan ini langsung jadi luar biasa digital transformation, nggak bisa karena tetap ada manusia. Nah biasa pun kalau kita misalnya saya anggaplah saya di daerah teknologi, setelah kita lihat pun kita nggak bisa langsung mencapai goal dari maunya klien karena kondisi dia itu masih di tahap 1, sedangkan dia mau tahap 5. Jadi kan nggak mungkin jauh ya Kak. Kalau jauh. Jadi kalau kita langsung kita ke 5, orangnya kaget.
Oh iya betul. Orangnya juga kaget karena dia kan dari yang misalnya 1 ke 5 manusia tuh lebih susah kan. Iya, daripada 1 ke 2 ya Kak. Iya betul, 1 ke 2, nanti 2 ke 3. Nah memang ada proses yang harus dilalui. Jadi nggak berarti semua teknologi itu ya pokoknya jedor kita pakai yang paling mahal pasti oke perusahaan, nggak bisa. Karena ada faktor manusia, ada faktor kesiapan juga secara teknologi dan butuh waktu untuk dibangun. Seperti itu sih. Nah, di projectnya tuh bisa ada yang BI, ada yang AI, ada yang cloud. Ya semua tergantung inilah kondisi perusahaan seperti apa, mau ngapain seperti apa. Oke. Gitu sih. Oh, jadi konsultan agak ribet ya ternyata ya. Kayak harus memahami apa maunya klien gitu ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin Kakak bisa sharing nih Kak, suka dukanya jadi seorang konsultan, senior konsultan yang berkecimpung di dunia data gitu. Apa sih Kak suka dukanya tuh? Dukanya dulu kali ya. Dukanya saya lebih mudah diingat. Boleh. Oh iya. Emang kalau yang nggak enak selalu membekas ya Kak Iya, ya? membekas. Oke. Dukanya itu kadang yang diminta A, tapi bahan bakunya atau datanya nggak ada, itu sering. Ya, jadi mungkin biasanya memintakan memang kalau perusahaan itu kan yang inisiatif biasa dari yang level atas. Dan level atas kan mungkin kurang melihat di level bawahnya ya. Iya. Jadi dia mau, misalnya saya bisa melihat kondisi perusahaan saya tiap jam gitu. Salesnya berapa, ininya berapa, profitnya berapa, ini semua. Begitu kita cek, datanya ternyata tidak ada, atau kalau ada pun datanya kotor atau duplikasi lebih parah. Iya, jadi di sana ada, di sini ada, di sana ada. Jadi kita jadi bingung juga yang benar yang mana ini. Kan jadi kebenarannya tidak jelas itu loh. Nah seperti itu. Kalau senangnya ya kalau yang kita buat itu benar-benar punya impact dan digunakan. Jadi benar-benar kelihatan. Karena itu kan gini, enaknya kalau kita kerja di sifatnya IT itu kita lihat impact-nya itu cepat karena itu kan bukan apa ya, kita buat masuk ke production digunakan, kita langsung lihat orang tuh pakai dan orang langsung bisa mengerti dan dia langsung bisa action. Jadi itu benar-benar cepat banget terlihatnya. Nah, itu kadang bisa kelihatan dalam waktu mungkin kurang dari sebulan, itu menurut saya juga udah agak lama ya zaman sekarang ya. Bisa kadang-kadang kalau yang penggunanya benar-benar cepat tangkap, dia begitu lihat nggak sampai seminggu dia udah ngerti maksudnya dan dia bisa pakai. Dia udah bisa cuap-cuap gitu dengan yang kita buat. Ini harusnya dia begini nih, kemarin udah gini, kemarin kan dia ngomong pakai feeling nih. Sekarang dia udah pakai data. Nah, kayak gitu. Jadi dia memang jadi lebih yakin yang dia omongin, dan memang apalagi kalau sampai yang dari pengambil keputusan di atas bilang ya kita terbantu sekali dan ini jadi benar-benar membantu perusahaan kita. Menurut saya itu yang paling menyenangkan ya buat kita ya, untuk yang membuat gitu loh, seperti itu sih. Saya juga masih berusaha discover dengan apa yang bisa saya lakukan, apakah ini bisa punya impact lebih besar lagi di level bukan hanya perusahaan. Sebenarnya saya tuh masih cari yang discover yang mungkin levelnya tuh lebih besar ya levelnya. Tapi sebenarnya saya belum ada kesempatan ya. Saya bilang sih saya belum ada kesempatan. Jadi mungkin levelnya tuh lebih ke government. Karena government tuh impact-nya adalah sosial. Betul. Sekarang kan masih bisa dibilang enterprise. Ya, lebih bisnis. Yang sosial itu yang menurut saya yang menarik. Itu sih saya juga belum pernah ada project yang sosial. Bentar lagi. Tapi itu memang menurut saya lebih menarik ya, karena itu akan kalau dari sisi curiosity saya sendiri itu saya akan melihat lebih manusia lagi. Maksudnya lebih gimana sih teknologi itu impact ke manusia. Kalau ini kan teknologi impact ke bisnis, beda kan. Balik lagi nih topik ya ke perempuan. Nah, Kak, tantangan sebagai perempuan ya Kak ya, tantangan apa sih yang Kakak alami kalau perempuan itu terjun di dunia IT? Pernah nggak sih diremehin sama orang lain kayak gitu? Pernah nggak sih Kak? Kalau tantangannya itu menurut saya sebenarnya ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal tuh ya biasa dari diri sendiri. Misalnya saya bisa nggak ngerjain ini. Itu juga saya alamin di awal waktu itu saya belum di data. Terus saya ngerasa kok susah ya, programming tuh kok susah gitu ya. Bisa nggak, terus lihat teman-teman yang lain, kebanyakan yang teman-teman kan kalau cowok kan, pria kan di IT itu kayak udah otomatis saya tetak. Iya. Terus saya ini kok susah, ini bidang saya atau enggak gitu. Tapi setelah saya masuk ke data itu bener-bener saya aja udah langsungnya aja masuk aja. Jadi sepertinya menurut saya
IT itu kan luas ya. Kamu harus tahu kalau kamu mau masuk IT, kamu mungkin nggak cuma buat cewek, kamu cowok juga. Kamu harus tahu kamu tuh sukanya apa. Karena yang sebelumnya, yang sebelum di data itu benar-benar saya tuh ngerasa kayak tembok semua. Mungkin kamu harus cari IT yang mana, karena IT itu sangat luas. Jadi lebih ke internal sih. Menurut saya internalnya ya tadi eksplorasi bener. Tapi kalau misalnya kamu cuma satu bagian di IT terus kamu merasa belum bisa, kayak kamu harus coba IT yang lain dulu itu sih. Karena bidang IT itu banyak ya Kak ya. Itu IT-nya tuh banyak. Terus kalau eksternalnya itu kalau dari teman-teman yang pria, saya sih merasa nggak ada masalah sama mereka, gitu tetap oke aja. Jadi tetap santai aja gitu kerja kerja. Jadi saya nggak merasa ada ketimpangan sih, nggak ada. Nggak tahu kalau yang lain, kalau saya sih merasa nggak ada sih. So far so good ya Kak ya, mana-mana aja ya Kak. Iya, saya sih biasanya normal-normal aja. Terus mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang pria, mungkin saya merasa ya mereka memang lebih ini ya. Mungkin secara IT itu secara lebih teknis, mereka tuh memang lebih cepat belajar kan. Iya. Dan yang kalau misalnya saya ada yang saya bingung, saya tanya mereka juga, mereka helpful sih. Menurut saya sih gitu ya. Kalau yang saya rasakan sendiri ya. Kalau teman yang wanita memang lebih sedikit sih. Jadi saya juga agak susah memberikan contoh sih. Kalau yang cewek tuh memang lebih dikit sih. Agak susah sih. Jadi ya memang saya bisa dibilang peer saya itu kebanyakan 90% apa, mungkin 98% tuh cowok. Wah. Jadi memang susah. Oke deh Kak, berarti aman-aman aja ya Kak ya. Mungkin people di rumah juga ada perempuan yang pengen berkarya di bidang IT, tapi kan cowok semua, ntar gue gimana gitu. Saya aman kok. Saya malah enak, IT kan nggak perlu ke lapangan, di rumah aja. Oke, iya, bisa sambil WFA ya kan, sambil ngopi. Betul, nggak perlu Oke. panas-panas. Iya, skincare mahal saya. Ini last question ya Kak ya. Menurut Kak Tanti, bidang data ya kayak maksudnya pekerjaan di bidang data gitu. 10 tahun ke depan tuh akan seperti apa sih Kak di dunia ini gitu? Kalau 10 tahun ke depan sih udah pasti wajib ada ya di perusahaan ya. Iya. Ini sih bukan udah kelihatan, memang udah terjadi, wajib ada. Cuma mungkin yang sangat concern tuh yang perusahaan yang level middle up, yang mungkin yang middle ke bawah mungkin masih butuh nggak ya, atau mungkin belum rapi kayak, tapi udah pasti sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini kan profesi BI, data science, itu kan profesi yang mungkin di Indonesia itu baru kedengaran 8 tahun lah terakhir gitu kan ya. Sebelumnya saya juga nggak tahu tuh BI itu apa. Bahkan ya, karena saya punya teman yang dosen juga, dan BI itu adalah salah satu kurikulum yang baru muncul mungkin beberapa tahun terakhir. Bayangkan industrinya kerjaannya udah ada, profesinya udah keluar di lowongan kerja. Di kampus nggak ada gitu. Jadi timpangnya tuh jauh banget gitu kan. Nah, apalagi nanti kalau data ini semakin membesar, jumlahnya juga semakin, variasinya makin banyak. Ya menurut saya sih pasti profesi yang mengurusi data ini semakin banyak variasinya. Jadi ya prospeknya besar. Cuma memang ya skill yang dibutuhkan, bukan cuma skill ya, pengalaman dan skill yang dibutuhkan itu juga sangat penting. Karena memang manusia itu agak susah catch up. Saya akuin agak susah catch up. Kalau kita hanya jadi manusia aja nggak bisa. Jadi memang harus ada dibantu mesin sih. Gitu. Oke, wah, luar biasa loh. Jadi prospeknya memang menjanjikan ya Kak ke depannya ya Kak ya. Oke. Thank you banget ya Kak Tantini udah dateng nih ke podcastnya Coursenet. Aku seneng banget Kak Tantini bisa jadi teman ngobrol aku hari ini. Seru banget loh topiknya. Thank you banget ya Kak ya. Sama-sama. Nah, buat IT people di rumah, menarik banget kan pembahasan hari ini mengenai data, BI, AI. Nah, teman-teman bisa banget nih buat ambil kursusnya di data science. Nah, itu bisa kamu ambil di Coursenet Indonesia, dan di sini juga ada cicilan hingga 24 kali dan ada program re-coaching seumur hidup. Jadi bayar 1 kali bisa belajar seumur hidup gitu. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk informasi seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.